nanti kayaknya jadi tema nanti, jadi tema sendiri. Oke, tadi aku bilang bahwa ini sebenarnya lama tapi baru. Salah nggak sih kalau aku ngomong gitu? Baru tapi lama. Oh, baru tapi lama. Aku balik. Oke. Mana ya yang lama? Iya. Sebenarnya ini kan sedikit menceritakan kronologis. Ada sebagian teman-teman wartawan yang media online udah ngeh gitu, Dul mendirikan Kodir Band. Tapi sebenarnya ini personilnya adalah personil. Nah, boleh ceritakan kronologisnya secara gamblang sedikit. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman media. Udah nunggu lama ya. Sebelumnya makasih udah nyempetin waktu, mengingat di waktu pandemi ini waktu itu mahal ya. Terus kita ngumpul di sini. Terima kasih sekali lagi. Ya, jadi Kodir ini adalah band baru, sebenarnya udah lama kita bentuk. Tapi mungkin secara formasi bisa disebut baru. Kenapa bisa dibilang lama? Karena sebenarnya Kodir ini lanjutan dari dulu. Mungkin ada yang pernah tahu bandku namanya Vector Grunge. Vector aja sih, tapi dikenal Vector Grunge, yang vakum di tahun 2016. Singkat cerita tahun 2021 kita rekaman lagi. Jadi bisa dibilang baru-baru lama gitu. Iya, kenapa? Oh, belum ditanya kenapa ya? Ya, Pak ya, jadi gitu. Oke, Dul boleh kasih tahu nih. Ini sebenarnya kan personil band yang lain ini adalah teman-teman dulu yang memang udah lama dari band sebelumnya. Tapi aku sangat tertarik ketika mengetahui background dari mereka ini siapa aja, karena akan menjadi kita garis bawahi, Dul ini adalah bisa dibilang generasi terbaru dari papa-papa, ayah-ayah dari pemain band ini yang juga sudah sangat dikenal. Oke, boleh Dul dipersilakan kenalin dulu dari sebelah kanan. Iya, ini nasab maksudnya ya. Iya, nasab benar. Iya, nasab. Jadi keturunannya siapa gitu kan? Di paling kanan ini ada Safiar. Safiar ini anaknya dulu manajer Dewa. Mungkin ada yang tahu Didit Dada, Didit Duit Instagramnya ya. Iya. Ya kan? Didit Duit gondrong orangnya. Itu dulu personel manajer Dewa 19 tahun 90-an yang temenan sama ayahku sampai sekarang. Terus di sebelah kiri, Saf, say hi dulu. Halo. Safiar, Muhammad Safiar. Di sebelah kiri ini ada Daryl Sudiro. Mungkin kalau dulu tahu band Triad, itu dia gitarisnya. Wahyu Sudiro, sekarang anaknya jadi ngeband sama aku. Daryl, say hi Daryl. Lembut banget Daryl. Terus ini ada Axel, ponakannya Ray Krasnok ya. Drummer ya? Drummer. Oke. Ya kayaknya dia drummer deh, gak mungkin kan? Iya, dia marga CB ya. Ponakannya siapa? Oke. Jadi drummernya Kodir Band ini keponakannya Mas Rere, drummer Grass Rock, juga keponakannya Mbak Atik sini juga. Ya, jadi emang keluarga Cindy juga itu dari Kediri. Oke. Jadi kebetulan kita dari papa-papa yang baik, ya, terus ketemu juga sama papa-papa yang baik. Papa-papa yang baik itu juga punya anak-anak yang baik. Yes. Pastinya ya, anak-anak manis semua jago ngeband. Oke. Kalau boleh tahu kenapa dinamakan album perdana Kodir Band ini 1000 bulan? Aku yang ingat kalau 1000 bulan tuh dulu diksinya tuh ke 1000 bulan, malam 1000 bulan. Benar ada kaitannya dengan itu atau ada interpretasi yang lain? Lu boleh cerita? Iya, jadi kita sebenarnya nggak grunge aja ya. Mungkin kalau baca press release-nya secara genre emang kita grunge. Tapi kalau didengar lagi sebenarnya nggak juga. Ada psychedelic-nya, ada banyak lah, ada psychedelic, ada apa? Alternatif, ada pop, ada saxophone, jazz, terus ada rock and roll, blues, banyak banget. Dan kita ini pingin ngasih nama album itu nama album yang apa ya, yang sebenarnya apa ya, tematik gitu. Karena mbahnya psychedelic itu Pink Floyd. Pink Floyd itu dulu albumnya yang ngetop Dark Side of the Moon. Punya album artinya kan sisi gelap bulan. Nah, kita mau bikin sisi terang matahari, itu kayaknya kepanjangan gitu. Kita juga udah motif-motif apa yang paling bagus ya, misalkan
reformasi kayaknya nggak bagus gitu ya. Jadi saya pengen memang ada itu ya, ada tematik itu, akhirnya oh asik juga ya. 1000 bulan, kenapa 1000 bulan? Karena ya 1000 bulan kan memang Islami banget. Itu tema dari Islam yang menurut kita nyambung sama apa ya, musik-musik kita. Jadi kebetulan juga di album ini temanya banyak kayak 1000 bulan gitu, banyak kaya nuansa. Jadi kita dulu sepakat oh ya 1000 bulan aja, dan kebetulan juga rilisnya di malam 1000 bulan kemarin. Rilis digital ya, digital di 22 April di malam 1000 bulan. Iya. Jadi kita juga udah tirakat juga ya. Wis, luar biasa. Bercanda. Nggak, jadi ya iya, kita pengen apa ya ambil satu tema yang kayaknya nyambung sama musik kita, dan paling nyambung sih 1000 bulan. Ya. Oke, 22 April 2022 sudah diluncurkan secara digital platform, dan hari ini 16 Mei tahun 2022 diperkenalkan ke beberapa teman-teman wartawan yang hadir hari ini, banyak banget ya. Dan kita sangat excited banget ketika tahu ternyata ini adalah proses kreativitas di tengah pandemi ya, bikin lagunya ya. Ada berapa lagu sih sebenarnya di album ini, dan itu diambil dari berapa jumlah lagu yang telah kalian produksi, dipilih, atau memang segitu aja kalian bikin untuk satu album ini, atau bagaimana? Dulu yang jawab, nanti selanjutnya ada Daryl ya. Sebenarnya ini project lama ya, ini project tahun 2016. Project tahun 2016 yang nggak selesai, terus pengen kita selesai lagi di tahun 2021. Jadi emang dari dulu kita rekaman 13 lagu, terus kita meetingin lagi, yang kepake emang cuma 9 lagu karena ya mungkin pendewasaan ya, itu kan 5 tahun lama banget. Akhirnya kita pengen banget selesaiin lagu ini karena album ini jadi memang apa ya, ini album yang bagi saya pribadi itu istimewa banget gitu. Istimewa kenapa? Karena beda banget sama lagu-lagu saya yang lain. Mungkin kalau udah pernah dengar lagu saya, banyak juga yang belum dengar ya. Ya mungkin kalau lagu saya yang direkam sebagai solo itu ya pop kayak gitu. Karena kenapa? Karena ada tuntutan industri di situ, tuntutan komersil. Kalau Kodri ini enggak, Kodri ini beda. Jadi emang album ini khusus album rock, emang suka-suka kita gitu. Dan tapi kan enak, apa ya, yang menurut kita enak, insya Allah enak juga untuk kalian gitu. Pastinya dong. Oke, jadi Dul menduga ya orang yang benar-benar senang sama Kodir Band ini karena memang ada relate dengan kehidupannya, dengan lirik-lirik yang ditawarkan oleh Kodir Band ya, yang tadi bilang temanya beragam, dan ini memang juga musiknya juga, genre musiknya juga beragam, tapi tema besarnya rock band. Ini mau promosi kemana aja? Ini udah lumayan loh, pandemi udah agak sedikit longgar ya, kegiatan offline. Kita tahu bahwa yang namanya band itu selain memang ini ketemu dengan teman-teman wartawan, bisa juga ada media visit atau radio tour. Axel mungkin bisa jawab. Kalau promosi, so far kita udah rilis digital platform. Kalian bisa dengerin di Spotify, di Apple Music, di iTunes, YouTube, dan segala macamnya. Setelah rilis ini kita akan promo terdekat kita di Bandung. Besok tanggal 18 kita akan manggung di sana. Kita akan radio tour juga di sana. Dan juga karena sekarang lagi berbasis digital, kita akan bikin live session, bikin live show bareng mungkin. Itu sih. Oke. Ntar kalau dibocorin semua ketahuan dong. Oh iya, strateginya. Oke. Yang pastinya ya kita percaya yang paling cocok sama kita itu ya strategi promosi natural aja, originalitas aja. Organik lah ya. Gak usah Nanti kita settingan. branding kayak gitu kan, aslinya nggak gitu, lucu juga. Gak usah setting-settingan ya, Dul. Abis ini mau bikin gimmick paling. Oh yes. Tetap ada gimmick. Speaking of gimmick, ini kalian itu kalau meminjam istilah dulu tadi, nasabnya jelas memang ekosistemnya dari generasi di atas kalian orang musik. Ini nanti ada band-band siapa gitu yang mendukung kalian atau bagaimana sih di acara ini atau kehadiran kalian? Mungkin Safir bisa jawab ya. Pengen sih, kita pengen undang band-band lain, cuma kebetulan karena masalah waktu dadakan, jadi kita sendiri yang main. Ya pengen sih next kalau kita buat
showcase lagi bakal undang band-band Iya. yang lain yang Untuk menjaga berkolaps sama ya. kita. Artinya nanti malam ini benar-benar murni kalian akan tampil berempat untuk teman-teman wartawan dan juga pengunjung di Hard Rock Cafe Jakarta ya. Ada home band juga. Ada Om. Iya, iya. Kodir Band ini menjadi kuat ngeband, bukan solo dan lain sebagainya, dan memang ini murni kemauan dulu untuk ngeband seperti ini. Ya tadinya solo ya, solo join label banyak ya, terus ya dipotong banyak. Jadi ya udah deh bikin label sendiri gitu. Enggak jadi iya solo dulu ya saya anggap itu belajar aja ya, belajar industri musik kayak gimana, begitu insya Allah udah oh kayak gini nih. Aku nggak bilang paham ya, tapi aku tahu gambarannya oke industri musik kayak gini gitu. Ya udah deh kayaknya paling nyaman, paling cocok itu bikin band rock gitu. Jadi apa ya, kayak dulu kan bikin band backdoor gitu, terus bubar vakum, terus aku solo, terus pas udah tahu oke kayak gini ya industri musik, ya aku buat band aja, balik ke kawan lama gitu, back to roots. Jadi ya kalau ditanya manajemen, sekarang manajemen sendiri, label juga ini sendiri gitu, secara hukum juga udah sah gitu. Jadi sekarang kalau orang TV mau undang juga namanya udah PT gitu ya. Yang mau PT-nya Tunas Ranting Abadi, yang mohon doanya lah. Kita ntar juga banyak ini Kegiatan dan apa rencananya, dan potongannya nggak gede pasti. Itu dia yang harus digarisbawahi. Apa gitu ya? Dengan Chris Martin gitu kali ya. Yang paling ketemu, yang paling waktu dekat apa? Yang ada bayangan kalau kalian mau go Asia kah atau go apa bagaimana jalurnya? Ini udah ngerti banget loh industrinya, tadi dulu bilang. Ya nanti kalau dikasih wacaranya pada ngikutin nanti. Ah iya benar, jangan dibocorin Saya sekarang. udah siap aja. Itu strategi bisnis ya. Oke, teman-teman wartawan jangan saya. Alasannya mengapa? Nekat banget gitu. Makasih. Satu pertanyaannya Randy. Oke, ini menarik sekali. Kita diskusi ya Dul dan teman-teman. Oke, ini menarik sekali. Randy ini kayaknya pengamat musik tahu banget, dia ngomong detail. Dari Tribunnews ya. Dul boleh Randy. Randy. Dul, ini dia bilang katanya Kodir Band anti mainstream kalau memang. Oh nggak juga. Kita besok kalau diundang TV mau aja. Ini anaknya mauan kok. Nggak juga. Oh iya enggak? Aku mahal. Bisa. Pertimbangannya apa nih ketika meracik genre musik seperti ini yang menurut pemahaman lain ini lumayan sedang tidak ngetren gitu, berani banget karena itu musik yang memang happening di periode tahun 70-an 80-an, walaupun tadi Dul bilang memang itu tahun 2016 sudah ada lagunya, tapi sekarang ada mungkin di-adjust lagi untuk album ini atau bagaimana? Ya nggak tahu ya, yakin aja gitu ya. Kalau kita ikut tren mau sampai kapan gitu, dan juga udah banyak yang ikut tren gitu, bahkan juga banyak juga yang sampai ikut arus, nggak hanya ikut tren tapi juga udah ikut arusnya. Ya kita hanya nggak tahu ya, kalau nggak kita bareng-bareng itu siapa lagi gitu. Karena oh ya itu benar kata Mas, udah banyak banget yang ikut tren. Maksudnya kita mau ikut tren gitu, kita besok trennya apa gitu, dugem terus kita dugem juga gitu musiknya kan enggak gitu ya. Tapi sebenarnya ini kan baru album pertama gitu. Sebenarnya emang ada niat untuk melestarikan musik rock yang kayaknya di era zilenial ini agak gak ada gitu. Tapi saya juga banyak kenal orang-orang zilenial ini yang suka sama musik rock gitu, dan mereka tuh kehilangan teman rock satu generasi lah. Udahlah kita bikin band aja gitu, kalau nggak mau denger ya nggak apa-apa. Tapi kita berharap mereka yang suka musik rock yang suka musik rock era zilenial yang bisa dengar musik kita. Album ini juga Sampai kumpulan referensi musik kita masing-masing. Iya. Kita nggak paksa kok, kita juga nggak gigit. Bisa. Oke, jadi menurut dulu seperti itu, ditambahkan Mas Safir bahwa ini sebenarnya wajah dari referensi musik para personilnya, Lendi ya. Oke, boleh ditambahkan lagi penjelasannya, Safir? Kita di album ini buat musik ngikutin apa musik yang kita suka masing-masing, campur kayak dia suka metal mungkin, dia suka psychedelic, aku juga suka 70s. Kita gabungin itu semua jadi album 1000 bulan.
Oke, jadi kalau menurut aku harus diapresiasi, justru mereka nanti akan menciptakan tren sendiri. Ketika Kodir keluar, semua, setahu saya sih kalau dari teman-teman generasi saya wartawan, yang namanya penggemar musik rock itu militan bisa dari dulu sampai sekarang ya. Tidak seperti halnya penggemar musik yang ngikutin mainstream atau yang ngikutin arus atau yang sedang trendy, itu belum tentu bisa come and go gitu kan. Tapi kalau penggemar musik rock pasti akan nyari. Apalagi tadi Dul sudah yakin generasi Z itu sebenarnya merasa kehilangan karena supply dari lagu-lagu rock yang baru gitu ya di industri musik Indonesia udah kurang gitu ya Dul ya. Mungkin ada ya, tapi kan saya anaknya Ahmad Dhani, jadi bisa bikin press con. Jadi kayak expose gitu ya. Iya, Mungkin iya. banyak gitu, alhamdulillah gitu. Mungkin banyak tapi Iya. nggak expose. Makanya saya juga berharap media-media juga expose mereka-mereka. Kamu tuh pinter banget kalau ngomong ya, ada merendahnya juga. Awas ketipu loh. Iya bener ya. Don't just look by it's your statement ya. Oke, kita kasih kesempatan sebentar Mbak Eri ya mana? Gitu loh dalam membangun sebuah band gitu. Terima kasih. Ya, Oke, terima tips kasih. dari orang tua kalian. Ya, Pak siapa maaf? Mas Eri. Mas Erik ya, Mas Erik Bro Ayah juga, apa banyak posisi juga. Tipsnya itu semoga kita punya apa ya? Endurance itu apa endurance itu ya? Daya tahan. Bukan, Stamina. istiqomah, bahasa religinya istiqomah gitu. Semoga kita punya ketahanan lah. Ketahanan tuh apa ya? Kekuatan, konsisten, ya itu konsisten, kekuatan, istiqomah dalam bikin album gitu. Karena kan memang kalau di dunia musik nggak semuanya pasti juga gitu. Banyak faktor eksternal juga yang nentuin gitu. Yang penting ya kita berkarya aja terus, berkarya terus gitu. Ya up and down biasalah, yang penting kita berkarya terus. Itu sih kita ya, apa ya, istiqomah itulah, konsisten gitu. Karena ya saya lihat dari dulu konsisten semua. Sudah diingatkan karena suka dukanya. Apa? Suka dukanya ada yang dijadikan. Iya, itu harus. Kalau kita udah pengen main musik yang benar-benar apa ya, oke saya hidup dari musik ya harus suka dukanya gitu. Kadang-kadang yang makan cuka juga suka duka. Iya ya, jadi gitu. Yang penting konsisten aja. Suka Thank you. duka dan cuka. Ini dari tadi aku Iya. ngikutin ini selalu mengeluarkan diksi yang akan menjadi tren loh. Dulu ini pencipta diksi loh ya. Oke, Sofian atau Axel atau Daryl mau nambahkan apa sih istilahnya nasihat dari orang tua kalian? Oh mau ngeband loh, Le. Kalau dari orang tua aku yang penting aku yakin, konsisten dan sabar. Sabar. Dan ikhlas saja. Yes. Istilahnya setiap ada proses ya Iya, sabar. bisa ada prosesnya. Nikmatin proses. Yes. Ini muda-muda pada udah sadar akan bermusik, kayaknya udah siap suka dukanya. Axel? Melestarikan mungkin musik rock, melestarikan semua musik yang mungkin udah jarang lagi tren gitu. Kita Ya. melestarikan sih. Seperti banyak genre yang mungkin tadi belum yang udah kita ekspor di musik ini, kita melestarikan itu sih. Oke. Emang titip pesan dari om kamu, Mas Rere, atau dari tante bule dari Mbak Atik Sibi apa? Pas tahu ngeband. Selain melestarikan mungkin belajar bisa hidup di jalur yang konsisten, yang mana di jalur kita ya itu musik, kita jadi musisi gitu. Iya. Keren. Oke, jadi mereka udah sadar memang mereka akan hidup di sini dengan visi misi yang sama, ketemu ngeband hidup untuk musik. Daryl, ada jawaban yang lain? Kalau pesan yang disampaikan orang tua kepada aku sih, yang penting berani ya. Maksudnya kita yakin aja dengan apa yang tuh yakin dalam bermusik dan genrenya apapun, yang penting berani karena kita bisa membentuk pasar itu sendiri zaman sekarang. Beda dengan dulu, kita bisa menciptakan pasar itu sendiri, kita bisa langsung pegang digital, kita bisa ini sendiri, kita bisa independen dalam menciptakan musik, berkarya, dan kita bisa menjualnya secara independen. Oh, benar. Jadi Nggak dipotong ya? Nggak dipotong juga. ini dari tadi isunya memang jangan terlalu gede potongan ya. Yakin. Oke, Daryl ini dapat nasihat dari ayahnya Wahyu. Itu Mas Wahyu itu adalah dulu personel Triad, ya, band yang didirikan juga oleh Ahmad Dhani dan ikut ada sentuhan
Mas Wahyu, papa kamu di band ini atau bagaimana? Ya dia. Ya, ayahku juga bantu di produksi band ini, dia sebagai musik director di album 1000 bulan. 1000 bulan. Oke. Ya. Yes. Mas Wahyu. Thank you Mas Wahyu. Nanti malaman dikit datang ya. Kalau ya. Galak kayaknya jadi musik director. Oh, malah galak ya. Galak. Dulu Kenapa? diteriak. Kenapa? Dimarah-marahin aku pas take. Iya. Take out itu kayak lagi tes mental. Wih. Ternyata pelajarannya itu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus sekali jadi kuat mental. Tapi enggak lah ya. Itu kan jadi saya lagi yang jawab. Nggak apa-apa. Gak ada kayak kata Excel ya. Kadang-kadang kebanyakan ya ide utamanya aku, tapi yang beda gitu ketika ide utama aku solo. Kalau solo kan ada ide gitu, oke, ke manajemen, ke label, oke gitu. Kalau band kan enggak gitu. Ya. Ada ide, oke, tolong diinfoin ya gimana Daryl Exlovian gitu. Oke. Terus ya pasti ada meeting berempat juga. Pasti juga ada momen-momen yang bisa nggak boleh masuk. Beda kalau sama solo. Kalau solo boleh-boleh aja. Oh, gitu. Bisa siapa pacar masing-masing boleh masuk. Ya. Kalau namanya juga band gitu, ada momen di mana pacar nggak boleh masuk. Oh, oke. Ya, Jadi karena band. do's and don'ts-nya di band ini seperti ini ya. Ada momen ketika pasangan Anda siapapun yang Anda bucinkan. Ya, ini pertanyaan netizen banget. Dul itu bukan hanya musisi, tapi dia juga keling. Ya menjadi nggak tahu selebgram enggak. Gitu. Netizen darling, Enggak. netizen darling. Kemarin aja like-nya cuma 2.000. Enggak, selebgram tuh like-nya berapa? Oke, yang jelas magnitude-nya besar sekali Dul ya di mata masyarakat. Oke, kalau tadi Mas Ken itu bercanda, Dul itu bercanda, udah tahu orang Dul jalan ini. Coba pertanyaannya sekarang dijawab oleh Xavier, Axel dan juga Daryl. Sebenarnya ini point value buat Kodir Band ada sosok Dul atau jadi beban atau males banget sih ya nanti kalau sama fans atau gimana? Enggak sih, aku kenal Dul sebagai Dul seutuhnya. Dul sebagai vokalis dan basis Kodir. Jadi nggak ada khawatiran karena ada embel-embel apapun. Ya senang ada dia karena saya anggapnya dia sahabat saya. Iya. Sampai ini? Band dari tahun berapa kita, Zaf? 5 tahun lalu. Iya, dia dulu gitarisnya solo. Iya betul. Berapa kali penampilan Dul selalu ditemani oleh Xavier. Jadi Xavier ini memang temennya Dul banget dari melewati masa remaja sampai sekarang ya. Jadi ya sudah lah ya bestie lah ya kalau anak sekarang bilangnya. Bestie ngeband. Axel. Yang pasti seneng banget sih karena ekspor musik baru, kawasan baru, semuanya baru sih. Semuanya baru karena basically saya musiknya klasik rock yang mana ketemu dia dengan berbagai macam musik yang aneh-aneh gitu, yang kalian lah gitu dibilang ya keren sih sebenarnya. Axel melihat sisi positif ketika ngeband bareng Dul justru mendamah wawasan bermusiknya. Good. Daniel? Kalau dari segi referensi musik, ya kita udah cocok lah ya. Ya aku juga dicukupin sama ayahku musik-musik yang gak beda jauh kayak Dul suka. Ya. Dan untuk masalah kesetaraan, ya aku nggak anggap Dul siapa-siapa. Kalau misalkan aku anggap Dul siapa-siapa, tidak ada kebebasan untuk berdiskusi di situ. Karena ada rasa ketahanan. Jadi aku anggap Dul ya udah sebaik aja sekarang. Oke. Dul, ada yang mau disampaikan tanggapan reply dari komentar teman-teman? Ya nggak nyesel saya milih mereka gitu. Bukan milih ya, saya ngajak gabung. Gitu. Nah. Tadi juga ada pertanyaan belum jawab ya. Bagaimana merekrut mereka? Rekrut. Ya pastinya kita lihat dulu nasabnya ya. Iya. Nasabnya ini sedap nggak nih gitu ya kan. Iya, nyari jodoh aja nasab penting. Iya, Nanti betul. kan teman band nasab juga penting gitu. Kedua adalah etikanya gitu. Etikanya bagus gitu. Terus ketiga mungkin baru skill musik gitu. Karena banyak juga yang jago-jago tapi etikanya nggak ada. Iya, attitude. Ya habis skill musik ya baru itu nanti lah. Ya nggak ada yang ingin disampaikan.